Israel disebut mengalami rugi bandar hingga 80% dan pengusaha di Haifa mulai gigit jari. Dikabarkan bahwa kerugian ekonomi di Israel itu diakibatkan lantaran Hizbullah telah memperluas operasi mereka. Mengutip Tribun News pada 13 November, kabar itu menurut laporan dari surat kabar Yediot Ahronot baru-baru ini. Lebih tepatnya, lebih dari 80% pemilik usaha kecil di Timur Al-Jalil dan dataran tinggi Golan mengalami penurunan pendapatan sejak perang dimulai. Bahkan dengan setengahnya telah menghadapi pengurangan lebih dari 65%. Selain itu, Israel juga mengalami kerugian besar di wilayah utara akibat perluasan serangan Hizbullah di Haifa. Situasi ekonomi di wilayah Israel utara itu juga ikut memburuk. Dilaporkan sekira 90 roket ditembakkan ke arah utara hanya dalam waktu 40 menit saja. Kondisi itu disebut memperparah ketegangan di wilayah dan meningkatkan kerugian ekonomi bagi banyak pihak. Dampak eskalasi Hizbullah di Haifa meliputi memperparah sektor industri, pertanian, perdagangan hingga pariwisata. Kota Haifa di Israel Utara hancur dan ekonomi terdampak total imbas gempuran Hizbullah. Wali kota Haifa Yonah Yahaf menyatakan bahwa Israel hanya bisa kuat jika wilayah utara kuat. Mengutip Tribun News dan Al-Mayadin pada 13 November, hal itu merupakan kesaksian setelah Hizbullah menyerang secara bertubi-tubi. Lebih tepatnya Haifa mengalami krisis ekonomi serius setelah serangkaian serangan Hizbullah. Wali kota Haifa Yonah Yahaf pada Selasa 12 November mengonfirmasi kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa kota Haifa menghadapi dampak ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut kesaksiannya, perekonomian terhenti, semuanya terhenti, jalan-jalan sepi dan toko-toko tutup. Ia juga memperingatkan bahwa kerusakan ekonomi Haifa akan mempengaruhi perekonomian seluruh Israel. Lantaran menurut kesaksiannya, negara Israel hanya akan kuat hanya jika wilayah utara kuat. Perlu diketahui terbaru Hizbullah telah menembaki Haifa dari Lebanon dengan luncuran kurang lebih 100 roket. Aksi itu diklaim sebagai kegilaan di Teluk Haifa. Hizbullah merinci kerugian Israel dari berbagai front antara lain di sektor barat dan timur. Selain itu, Hizbullah menegaskan bahwa pejuangnya siap perang berkepanjangan dengan pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 13 November, kabar ini menurut pernyataan yang dirilis Ruang Operasi Hizbullah pada Selasa 12 November 2024. Pihaknya mengonfirmasi bahwa pasukan Israel telah mundur dari sebagian besar kota-kota di Lebanon Selatan yang telah mereka masuki, mundur melampaui perbatasan. Selain itu, Israel telah membatasi diri pada penyisiran berulang kali dari posisi perbatasan ke daerah yang mereka tinggalkan. Kemudian di sektor timur, serangan Hizbullah memaksa pasukan Israel mundur dari Mais al-Jabal, Markabah, Rub al-Talatin, Odaiseh dan Kiam kembali melintasi perbatasan. Selain itu, ledakan besar menyebabkan banyak personil Brigade ke-91 Israel tewas dan terluka parah di dekat Haula dan Al-Abad. Ruang operasi perlawanan bersumpah bahwa keputusan militer Israel untuk beralih ke fase kedua manuver darat di Lebanon Selatan hanya akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi pasukan Israel, menggarisbawahi kesiapan Hizbullah
untuk melawan serangan apapun dan berkepanjangan. Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF membalas agresi Amerika Serikat dan Inggris. Yaman targetkan kapal induk musuh di Laut Arab dan gempur kapal perusak musuh di Laut Merah. Mengutip Al-Mayadin pada 13 November, kabar itu diumumkan dalam pernyataan resmi juru bicara YAF, Brigadir Jenderal Yahya Sari, pada Selasa 12 November 2024. Lebih tepatnya, YAF telah melakukan serangan selama 8 jam kepada target yakni Sekutu Israel, di mana melontarkan serangan rudal dan drone menghantam kapal-kapal musuh menyebabkan kerusakan signifikan. Operasi pertama menargetkan kapal induk USS Abraham Lincoln di Laut Arab menggunakan rudal jelajah dan drone untuk menggagalkan rencana serangan udara Amerika Serikat terhadap Yaman. Kemudian operasi kedua menyasar 2 kapal perusak Amerika Serikat di Laut Merah juga menggunakan rudal balistik dan drone. Pihak Yaman mengklaim keberhasilan dalam serangan-serangan tersebut. Selain itu, Angkatan Bersenjata Yaman menuntut Amerika Serikat dan Inggris bertanggung jawab atas ketegangan militer di Laut Merah lantaran sengaja mengubah wilayah Laut Merah menjadi zona ketegangan militer, juga memperingatkan dampaknya pada navigasi maritim di wilayah tersebut. Hizbullah persembahkan surat untuk keluarga para martir syuhada yang gugur dalam operasi rakyat perkasa. Hizbullah bersumpah akan melindungi mereka dengan segala cara. Mengutip Al-Mayadin pada 13 November, pesan itu diumumkan lewat video yang diunggah Hizbullah dalam media sosial resmi mereka pada Selasa 12 November 2024. Hizbullah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada keluarga para martir terkhusus, juga pengorbanan dan dukungan mereka, serta bersumpah untuk melindungi mereka dan tanah mereka dengan segala cara hingga kemenangan tercapai. Dalam surat tertulis bahwa pejuang Hizbullah telah dikerahkan dan bersiaga di semua poros konfrontasi melawan musuh, menegaskan bahwa janji Hizbullah bagi darah murni untuk mengikuti jejak sebelumnya, melindungi tanah air dan membela rakyat. Berjanji akan tetap mengibarkan panji jihadis pada tingkat paling tinggi agar menjadi mercusuar yang menerangi jalan para pejuang. Sebanyak 24 tentara Israel dilaporkan telah dibunuh Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas di Gaza Utara. Terbaru pada Senin 11 November 2024, 5 dari 10 tentara Israel diklaim tewas di Jabaliyah seusai melakukan penyerbuan. Mengutip Al-Mayadin pada 13 November, kabar itu diumumkan oleh Al-Qassam pada Selasa 12 November yang dilansir media Israel beberapa waktu ini. Media Israel melaporkan bahwa 24 tentara Israel telah tewas di Gaza Utara sejak awal November. Sebanyak 5 di antara pasukan infanteri Israel tewas di kamp pengungsi Jabaliyah baru-baru ini lantaran menjadi sasaran peluru anti personil. Perlawanan melakukan serangan, menghancurkan kendaraan militer Israel dan menyerang prajurit dari jarak dekat. Akibatnya serangan langsung terjadi dan jatuhnya korban jiwa di antara barisan musuh.
Ditekankan bahwa perlawanan Palestina di Gaza terus menimbulkan kerugian besar pada pasukan Israel melakukan aksi jebakan untuk menjebak tentara IDF dalam penyergapan mematikan dan konfrontasi langsung. Mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel Jenderal Giora Eiland berikan peringatan keras. Secara tidak langsung, Eiland memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk segera menghentikan perang di Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 13 November, hal itu diutarakan Giora Eiland dalam pernyataannya kepada Channel 12 Israel beberapa waktu lalu. Eiland menekankan perlunya mengakhiri perang di garis depan selatan, mengingat kerugian signifikan yang diderita Israel di jalur Gaza. Ia menekankan bahwa kepentingan terbaik saat ini bagi Israel adalah mengakhiri perang di Gaza. Merujuk pada 24 tentara IDF tewas dan banyak lainnya terluka serius hanya dalam waktu 1 bulan saat perang darat. Eiland juga menyoroti penderitaan besar yang dialami ribuan keluarga di Israel akibat banyaknya tantangan ekonomi. Menekankan bahwa jelas Hamas menegaskan bahwa pembebasan tawanan Israel hanya akan terjadi melalui perjanjian menyeluruh yang mencakup penghentian perang. Houthi menggempur habis kapal perang Amerika Serikat yang melewati Selat Bab al-Mandab Laut Merah, meluncurkan 8 drone satu arah dan 8 rudal balistik. Mengutip Tribun News pada 13 November, hal itu diumumkan oleh juru bicara Pentagon Patrick Ryder pada Selasa 12 November malam waktu setempat. Lebih jelasnya, ia menyatakan bahwa kapal perusak Amerika Serikat telah diserang oleh setidaknya 8 drone satu arah dan 8 rudal balistik. Rincian dari rudal itu sendiri terdiri dari 5 rudal balistik anti kapal dan 3 rudal jelajah anti kapal. Seraya, Pentagon mengakui bahwa serangan Houthi telah menargetkan 2 kapal perang Amerika. Namun diklaim juga bahwa kapal-kapal yang diserang tidak mengakibatkan kerusakan yang berarti, bahkan mengaku tak ada yang mengalami luka bahkan tewas. Di satu sisi, Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengakui bertanggung jawab atas serangan itu, serta mengklaim bahwa operasi yang berlangsung selama 8 jam tersebut berhasil mencapai tujuannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.